Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadhan syahru siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kepada Bapak Agung Laksono selaku sahabat dan pembina kami Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, segenap anggota Kosgoro 1957, wabil khusus Ketua Umum Bapak Dev Akbar, segenap anggota DPR RI dari fraksi Golongan Karya, saya juga sama dulu, anggota Dewan juga dari Golkar sampai sekarang. Al-Mukarramun, para alimul ulama, para habaib, asatid, asatidat, hadirin, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang artinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kepada ampunan Allah Tuhanmu dan kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ada yang harus kita garis bawahi di sini. Wasari'u, bersegeralah. Artinya apa? Kalau segera itu nggak bisa ditunda-tunda. Untuk mencapai ampunan Allah dan surganya, Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah, jangan ditunda. Kenapa? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia mempunyai saat kematian atau ajal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah ke dalam ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersari'u artinya bersegera, itu nggak bisa ditunda lagi, karena kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Kita tidak tahu, tidak yakin bahwa masih bisa melihat matahari esok, karena ajal kita itu, ini para pemuda nih, jangan yakin banget, oh saya masih muda Bang Haji, umur baru jigo belum gocap, masih lama ajal saya. Salah besar Anda. Berapa banyak orang tua ditinggalkan mati oleh anak-anaknya, bahkan berapa banyak nenek kakek yang ditinggalkan mati oleh cucunya. Jadi maut itu bukan tunggu sakit dulu, bukan tunggu tua dulu baru mati, tidak. Anytime, anywhere, setiap saat, di mana saja. Kalau sudah ajal datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u, dan bersegeralah untuk mencapai ampunan Allah, untuk mencapai surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di mana surga itu
kehebatannya, kenikmatannya, keindahannya, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking hebat, indah, dahsyatnya surga itu. Nah, untuk bersegera kepada ampunan Allah dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah momentum yang sangat strategis untuk mencapai nilai takwa sebagai persyaratan untuk mendapat ampunan Allah dan sebagai persyaratan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa diwajibkan berpuasa kepada orang beriman untuk mencapai derajat takwa sebagai syarat dari ampunan Allah, sebagai syarat memasuki surganya Allah, yaitu takwa. Hari inilah, bulan inilah, Ramadan inilah kita punya peluang untuk melatih diri menjadi orang-orang yang takwa. Apa itu takwa? Secara garis besar, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Halo, bisa duduk kan? Ngalangin ibu-ibu deh. Tapi paling tidak ada 7 ciri takwa yang harus kita latih hari ini. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang beriman, kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Halo? Apa itu yang gaib? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya Bu? Yang gaib siapa Bu? Orang bertakwa, ciri pertama dia beriman kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, apakah Anda sudah beriman kepada Allah? Oi. Sudah beriman kepada Allah? Sudah beriman kepada Allah? Yakin? Bohong. Kenapa saya katakan bohong? Ya. Apakah Anda sudah baca Quran setiap hari? Sudah mengerti Al-Quran? Nah ini yang membuat Anda tidak hakul yakin kepada Allah. Orang yang hakul yakin kepada Allah adalah orang yang setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Karena dalam Al-Quranul Karim itulah di mana Allah berfirman, bersabda, berkata kepada kita tentang kepastian keberadaannya, tentang kepastian kemahabesarannya, tentang kepastian kesegala mahaannya, hanya dalam Al-Quranul Karim. Tanpa mengerti Al-Quranul Karim, tidak akan bisa meyakini Allah Subhanahu wa taala secara hakul yakin. Betul enggak? Orang sekarang Pak Agung, ini banyak saya mendengar terutama kelompok milenial ya. Ada yang mulai menjadi ikut-ikutan sebagai agnostik lah. Dia mengaku saya percaya Tuhan tapi saya nggak beragama. Bahkan bukan sedikit pula sudah mengikut aliran gerakan setan. Dan ada pula yang sudah ateis, nggak percaya lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka selalu mengikuti perkembangan science and technology, perkembangan modernisasi tanpa berbasis Al-Quranul Karim. Sehingga mereka kagum kepada manusia dan mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat Mercedes-Benz, dia kagum kepada Jerman. Oh, hebat orang Jerman. Tuh lihat,
bisa bikin Mercedes-Benz. Ketika melihat satelit, kagum sama Amerika. Hebat orang Amerika bisa melihat bikin satelit. Ketika bikin bangunan tinggi, hebat orang Cina, bangga sama Cina. Karena dia tidak berbasis Al-Quran, maka dia bangga sama manusia dan mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada satu benda pun di dunia ini yang buatan manusia, nggak ada. Percaya nggak? Ragu kan? Oke, saya mau tanya, saya mau kasih misal. Ini kembang. Ini artificial, kembang palsu, betul? Ada yang asli nggak di sini? Pohon asli ada? Nah, tadi saya lihat di luar ada pohon asli. Pohon apa tuh Pak Agung dibilang? Siapa Halid? Pohon apa Halid? Saya lihat ada pohon di situ. Saya tanya sama siapa anak-anak situ, itu pohon buatan siapa? Mereka jawab buatan Allah. Lalu saya tanya sama Anda, ini buatan siapa nih pohon? Artificial, kembang plastik. Tolong jawab, buatan siapa? Halo? Buatan manusia. Ini kan. Kenapa? Karena ini buatan Allah juga. Ini buatan Allah juga. Kenapa? Ada satu firman dalam surah Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum mimithlihi ma yarkabun. Salah satu kebesaranku, aku bisa muat manusia sebanyak-banyaknya dalam perahu. Dan aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Jadi di situ secara eksplisit Allah menyatakan, aku yang menciptakan perahu-perahu itu. Caranya bagaimana? Otak manusia Allah yang ciptakan. Ilmunya Allah yang hembuskan. Tangan yang bekerja Allah yang ciptakan. Jadi kalau tadi pohon yang di luar ciptaan Allah secara directly, secara langsung, maka ini bunga-bunga artificial, bunga plastik, ciptaan Allah juga, tapi secara indirect, tidak langsung melalui tangan manusia. Kalau inilah yang kita dapati, insya Allah, seperti apapun kemajuan teknologi, akan semakin tinggi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca suratul Fatihah. Berkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam melaksanakan sisa Ramadan ini Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, sehingga nanti 1 Syawal betul-betul mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin wallahu minkum. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.